Oke, hari ini kita ngapain Mas Rehan? Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini agendanya kita mau ada perbaikan atau servis PCB inverter mesin cutting ya, atau inverter plasma cutting seperti ini. Tak tunjukkan ini ya. Nah, ini salah satu PCB inverter plasma cutting kiriman dari beliau yang ada di Banten kalau nggak salah ya, di Banten. Saya ceritakan dulu sebelumnya mesin mesin plasma cutting ini sudah pernah masuk di service center ya atau di bengkel gitu. Terus kemudian masuk bengkel lagi, nggak tahu masuk bengkel berapa kali. Yang jelas ini sudah ada bekas banyak sekali solderan dan penggantian IC driver di sini teman. Kerusakan dari PCB ini atau mesin cutting plasma ini adalah dia nyala ya. Dia nyala karena dia sudah ada digitalnya seperti ini. Tuh, sudah ada display digital seperti ini teman. Oke ya, kelihatan ya. Dan ini dibawakan juga lilitannya. Untung aja dibawakan ini. Buat nanti nyoba ya. Jadi mesinnya itu nyala, tetapi tidak keluar api ya, tidak bisa untuk ngelas. Jadi dia nyala, tegangan 24 volt ada, kipas juga nyala, tetapi untuk platinanya di sini itu tidak bisa nyembur ya, atau outputnya itu tidak ada, tegangannya hilang itu ya intinya. Ini sebelum video ini tak mulai, ini sudah saya lakukan proses servis setengah jalan ya. Artinya ini sebelumnya sudah hampir selesai. Tak ceritakan aja karena ini agak rumit teman ya untuk servis ini. Spare partnya juga agak lumayan dan alhamdulillahnya di sini tidak banyak penggantian spare part. Ini yang belum selesai itu adalah proses merapikan aja finishing mungkin di bagian PWM. Ini ada yang belum rapi. Terus ini kelihatan ya di sini Mas kameramen, ini elko-nya ini hampir meletus ya, udah melembung. Yang dua atas ini ya. Ini sudah melembung, udah kembung ya. Ini nanti diganti. Nanti sudah negosiasi juga sama pemiliknya. Nanti bakal tak ganti ya, biar lebih awet juga. Oke, lanjut kita akan ganti dulu elko-nya ya. Atau mungkin sebelum ganti elko, tak coba dulu ya teman ya. Tak coba dulu, tak tunjukkan ke teman-teman nanti nyalanya gimana, dan kita cek juga pakai oscilloscope di sini nanti untuk ngecek frekuensi PWM-nya berapa. Karena mesin plasma cutting ini, oh iya, mesin plasma cutting ini mereknya Paris ya, Paris 500. Output di sini, outputnya mesin cutting ini, outputnya dioda positif dan negatifnya ini sekitar 200 sampai 400 volt ya. Jadi ketika dia open circuit atau tidak dipakaikan untuk ngelas itu di sini tembus 435 volt DC. Kalau sampai kesentuh ya nggak arti ya mas. Geblak mungkin ya. Jadi outputnya sangat tinggi, beda dengan mesin las yang seperti ini. Yang tipe-tipe seperti ini ya, mesin las MMA seperti ini tuh beda karena ini outputnya kecil, low voltage ya, di bawah 100 volt. Sedangkan mesin plasma cutting ini outputnya bisa lebih dari inputnya karena inputnya di sini memakai satu fase ya, satu fase inputnya 220 volt masuk ke rectifier dioda dan difilter oleh elko. Ini biasanya mentok-mentoknya 320 volt, tapi outputnya di sini bisa tembus 400 volt. Jadi perlu hati-hati juga dan teliti karena kalau sampai kesenggol ya ambuh ya. Oke, kita nyalakan dulu kan. Dan mesin las ini nyalanya harus menggunakan displaynya. Kalau display ini nggak kepasang, dia protek ya. Ini kita pasang dulu untuk displaynya. Untuk sensor panasnya, termistornya di sini, dia normally close ya, ya. Ya normally close. Jadi ketika dia normal, dia short ya harusnya. Ketika posisi tidak panas atau dingin, suhu ideal, suhu ruangan, itu dia normally close. Jadi ini harus terpasang. Kalau nggak terpasang, lampu di sini tuh bakalan protek atau nyala OC ya, error di sini. Tulisan di sini error ya, error uh, sensornya karena sensornya tidak terpasang. Dan kita pasang dulu ini lilitannya teman ya, output lilitan.
agar si platina ini bisa keluar apinya. Ini high voltage ya, trafo high voltage atau trafo flyback kayak di TV tapi versi mininya teman. Ini nanti mengeluarkan semburan tegangan dan frekuensi yang sangat tinggi. Jadi jangan sampai multimeter nyenggol ini ya, jangan sampai multimeter nyenggol si lilitan ini. Kalau sampai kesenggol multimeternya bakalan jebol karena saya sudah pengalaman, sudah ada korban satu multimeter gara-gara high voltage ini, high frekuensi maksudnya. Oke, di sini saya jumper dulu bagian inputnya menggunakan bulam 100 watt ya. Ini saya paralel 2 biar bebannya itu enggak terlalu berat di bulam ya. Jadi resistansinya bisa lebih rendah. Kita jumper dulu ini. Nanti kita nyalakan dan kita cek frekuensinya karena frekuensi outputnya si PWM ini menggunakan IC 3525 ya, KA3525 versi SMD. Yang sebelah sini ini adalah ketok ya mas. Yang sebelah sini adalah IC untuk driver high voltage ya, high frekuensi. Yang sebelah sini untuk sensor op-amp membaca sensor arus ya, karena sensor arusnya ini sudah menggunakan sensor arus digital seperti ini. Sudah menggunakan sensor arus digital 4 pin ya, 2 pin untuk VCC supply dan 2 pinnya data. Jadi sudah menggunakan sensor seperti ini, tidak menggunakan AirSun seperti halnya mesin las yang versi low ya, seperti ini. Ini dia menggunakan AirSun seperti ini untuk pembacaan arusnya, untuk membaca arus perbandingan tegangan dari kedua kutubnya. Tapi untuk yang mesin las ini dia menggunakan sensor digital seperti ini. Kita pasang dulu. Dan ini juga dibawakan solenoidnya, solenoid valve-nya ya untuk gasnya ini. Karena ini mesin las cutting plasma, tentunya dia menggunakan solenoid valve untuk buka tutup aliran gasnya teman ya. Dan nanti ini mungkin tidak akan saya coba untuk ngelas karena saya belum punya handle apa ya, handle buat cuttingnya ya, karena kan itu khusus ya kayak mesin las TIG. Jadi nggak bisa kalau dicoba pakai elektroda biasa karena tegangannya di sini outputnya tinggi teman ya, 435 volt kalau open circuit. Ini untuk ke soket switchnya tak pasang dulu, jauhkan dari multimeter ya, kabel multimeter jangan sampai nyenggol yang ini. Oh ya, ini untuk jalur high voltage-nya, high frequency ini saya lepas dulu resistor 681 di jalur optocoupler. Ini saya nyalakan dulu untuk outputnya dulu teman ya, outputnya utama, output dari driver IGBT-nya kita nyalakan dulu. Nanti kalau udah ketahuan ini berapa volt ya, kita tunjukkan ke kamera nanti. Setelah dinyalakan nanti baru kita on kan untuk high frekuensinya ini, si platinanya ini biar bisa nyembur teman ya. Oke, kita siapkan dulu di sini ya. Ini tak pakai multimeter yang unitnya aja. Oke, sudah. Ini nyangkut turun di. Oh iya sih, itu. Oke, Mas Ben bisa dinyalakan mungkin. Oke, tak pasang di outputnya sini, teman. Wah, agak ribet ya. Oke. Dinyalakan Mas Ben. Bismillahirrahmanirrahim. Jelek. Oke, ini kita orang Mas nih kamera Mas. Ya, display sudah menyala, lampu power hijau dan tidak protect. Ini saya tunjukkan kalau si termistor sensor panasnya ini normally close ya. Dilepas dia protect alias push. OC ya. OC-nya aktif. Karena ini dia normally close. Kita pasang lagi. Oke, off. Oke, sekarang kita coba on kan dan ini saya gunakan multimeter yang ini aja yang merah ya, yang ini. Kita cek kita ya Mas. Hah? Apa? Iya.
Kelihatan ya? Kita lagi. Tak coba ini saya on kan switchnya. Kita on. Nah, ini teman. Outputnya di sini bisa mencapai 400 lebih ya. Tadi 435 pas pertama kali on. Off dulu ini. Ini saya switch on. Oke, ini tembus 440 volt tadi. Ini drop ke 400 ya. Ini posisi open circuit. Kelihatan. Segini 419 atau 410 volt DC ini. Ini murni ya DC. Ini kalau sampai kepegang nyetrum parah ini. Ini posisi belum dipakai untuk pengelasan ya. Kalau udah dipakai buat pengelasan nanti bakalan drop ke 100 volt. Oke, sudah jalan ya. Jadi ini tak lepas, oke 0, drop, ini tak set lagi, dan kedengeran bunyi relay, cetik, bukan relay, bunyi solenoid valve-nya, dia on, kita lepas, selang beberapa detik, solenoidnya tertutup, oke, celek. Udah ya, kita matikan dulu mas, tak matikan sih ini. Terus kita jumper, yang tadi untuk bagian HV-nya, ini tak cut dulu biar aman ya buat pengetesan tegangan outputnya. Kita sekarang sambung lagi untuk jalur optocoupler yang menuju ke IC driver feedbacknya ini teman ya. Kita jumper dulu ini resistornya 681, kita jumper dulu ke posisi awal. Oke, resistornya sudah tersambung. Kita coba nyalakan lagi, Mas Ben. Oke, hati-hati. Ini nanti di sini keluar bunga api ya. Oke, nyalakan yuk. Klik. Oke, sekarang kita coba nyalakan. Hati-hati, Mas. Kamera jangan sampai nyentuh. Kameranya pengaruh lah. Enggak flicker toh. Aman ya. Di sini lihat ini. Di bagian platinanya kita coba on. Oke ya. Oke. Seperti itu ya. Oke, seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi kerusakannya ini tadi kan tidak keluar output ya. Ini sudah saya penggantian bagian PWM-nya, IC sudah diganti. Dan di sini ada R putus tadi. Ini nilainya 152. 152 atau 1 × 5 ya, 1500 ohm. Saya jumper dulu pakai 1 kilo, nanti kita ganti pakai nilai yang asli ya. Tapi pakai 1 kilo saja aman ya, karena dia di jalur 1 dan 2-nya optocoupler untuk menghidupkan optocoupler dari jalur filter ini. Jadi filter ini nyambungnya ke sini, ke switch on off, terus ada 2 resistor 152 di seri paralel, yang satu masuk ke katodanya optocoupler ya, dan yang masuk ke anoda, masuk ke katoda, soalnya katoda ya negatif ya, anodanya nyambung ke 24 volt. Di sini ada elko 24 volt untuk suplai jalurnya sini. Jadi si FBT ini disuplai dari tegangan rendah. Di sini ada MOSFET, dinaikkan tegangannya menjadi berkilo-kilo volt di sini ya. Kita coba lagi. Seperti itu. Oke ya, ini untuk jalur PWM-nya kita tes menggunakan osiloskop. Kita cek ya frekuensinya di situ. Frekuensi terbaca 42,6 kHz dengan duty cycle-nya 43,5% atau sekitar di bawah 50 ya. Karena ini di driver PWM ini menggunakan drivernya TC4420 2 biji ya. TC4420 itu berbeda dengan 4688 karena dia sudah ada logiknya di dalamnya ya. Jadi situ sudah terbaca. Untuk tegangan sendiri itu 7,2 volt di jalur output TC4420 dengan frekuensi 42,5 tadi ya. Ini di dua sisi driver muncul frekuensi yang sama
dan tegangan yang sama juga, menandakan sudah normal. Oke. Oh, jadi aku penasaran nih. Oke. Ya. Oke. Tap. Oke ya, jadi seperti itu untuk servis kali ini. Nggak akan saya ceritakan full ya, karena sebenarnya sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya sudah sering saya jelaskan. Nanti kalau ada yang bertanya atau mau konsultasi atau mau servis, bisa kontak langsung ke WA admin. WA admin ada 3 adminnya ya. Nanti bisa WA Mas Beni, Mas Jati ataupun saya sendiri. Oke, untuk video kalian mungkin cukup seperti ini dulu ya. Biar channelnya nggak kosong-kosong. Apa Mas? Ngetes, lanjut ngetes. Ngetesnya nanti kita lanjut video selanjutnya. Ini ada banyak sekali barang yang belum dites. Untuk video laser cutting plasma ini tidak akan saya lakukan pengetesan karena saya belum punya handle untuk cutting plasmanya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.